ke 8. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Agak panjang. Lam itu tidak. Yakun kalau digabung jadi lam yakuni, lam yakun atau artinya tidak ada. Ya, lam yakun tidak ada. Ya, yakun itu sebenarnya dari kata kun. Kun itu kalau di dalam bahasa Arab berarti jadi, atau kadang diterjemahkan kalau di bahasa Inggris itu kayak is gitu kan. Jadi tergantung dia. Kalau misalkan dia saat itu bisa jadi kun atau kana, is. Kalau bentuknya lampau dia kanu. Ya, itu bisa jadi was. Ya. Lam yakun tidak ada. Ladina, ingat-ingat kalau ada kata ladina, latina itu adalah orang-orang yang ya menunjukkan keterkaitan dengan orang yang melakukan. Ladina, orang-orang yang kafaru adalah kafir, ingkar. Min ahli dari ahli Alkitab, dari ahli kitab. The people of the book. Wal musyrikina, musyrikin itu adalah orang-orang musyrik. Apakah orang musyrik? Orang musyrik adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya. Mungfakina meninggalkan, ya, meninggalkan, mengabaikan, hatta sampai ta'tiyahumu datang kepada mereka. Hum itu artinya mereka ya. Ya, him juga mereka. Yang kalian itu kum. Al-bayyinah, bayyinah itu adalah bukti yang nyata, ya. Clear evidence, ya. Al-bayyinah, bukti yang nyata. Ya, jadi jangan sampai salah nih. Bunda paling tidak tuh tahu nih arti-arti dari surah-surah, nama-nama surah. Ya. Saya ulang lagi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakuni tidak ada, ladzina kafaru orang-orang kafir, min ahlil kitabi dari ahli kitab, wal musyrikina dan orang-orang musyrik, ya, dan orang-orang yang mensekutukan Allah, mufakkina melepaskan, hatta sampai ta'tiyahumu datang kepada mereka al-bayyinah itu adalah bukti nyata. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, tidak ada orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik meninggalkan kepercayaan mereka, maksudnya sehingga datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan kepercayaan mereka, agama mereka sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi dari sini udah jelas bahwa yang disebut kafaru, orang-orang kafir itu ada dua. Ada dari dua golongan. Yang pertama adalah mereka dari golongan ahli kitab. Siapakah ahli kitab? Siapakah people of the book? Ahli kitab itu adalah mereka yang beriman kepada kitab. Kitab apa? Kitab yang diturunkan langsung dari Allah. Kitab yang diturunkan langsung dari Allah berarti mereka ini adalah sebetulnya menganut agama samawi. Menganut agama samawi. Dan agama samawi aslinya mereka berisi kebenaran karena kitabnya sama-sama diturunkan dari Allah.
seharusnya isinya itu sama, walaupun nanti disempurnakan sama Al-Quran. Ya, ahli kitab. Ya. Dan yang kedua adalah musyrikin, orang-orang yang mensekutukan Allah, politeis. Ya. Nah, mereka ini adalah mereka tidak ada landasan kitab suci yang diturunkan dari Allah dan para rasulnya. Jadi kalau disebutnya itu adalah agama ardi, agama bumi, agama ciptaan di bumi. Agama, sorry to say, ini adalah agama karangan manusia. Ya. Jadi kalau ahli kitab sebetulnya aslinya dari Allah aslinya. Tapi kalau politeis, musyrik ini mereka adalah agama yang diada-adakan. Nah, terus sebetulnya apa sih di dalam kitab-kitab, balik lagi ya, kita ingat lagi. Jadi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kitab Al-Qur'annya, Allah sudah menurunkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab apa aja itu? Ada kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Taurat yang sekarang jadi agama yang itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu yang berikutnya adalah kitab Injil. Kitab Injil, Bible itu ada pada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Sebetulnya, wah, ada suara. Saya unmute all. Dan sebetulnya semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, semua agama samawi itu aslinya mengajarkan keesaan Allah. Mengajarkan keesaan Allah, semua mengajarkan tauhid aslinya ya. Ya. Tapi di dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa satu-satunya kitab yang dijaga sama Allah sampai akhir zaman, fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun, ada di surah Al-Waqiah itu yang kemarin ikutan hafalan Al-Waqiah, itu cuman Al-Qur'an. Al-Qur'an aja yang dijaga dari keasliannya, kemurniannya sampai akhir zaman lain, sampai akhir zaman. Sedangkan kitab-kitab lain qadarullahnya itu sudah istilahnya tidak asli lagi. Ya, seperti kitab Injil itu kan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan kitab Injil itu apa? Kitab Injil itu salah? Enggak juga. Aslinya benar. Tapi sayangnya kalau kita itu kan ada dibedakan ya antara Al-Qur'an, hadis, dan kitab. Kitab para ulama ya, kitab dari Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya. Nah, kalau Injil ini itu isinya tidak hanya firman Allah, tapi ternyata sudah bergabung dengan istilahnya kalau hadis ya, hadis dari Nabi Isa alaihissalam itu. Jadi perkataan Nabi Isa juga masuk jadinya di Injil. Ya, terus ada juga tidak hanya itu, jadi pendapat-pendapat dari para alim ulama yang terkenal, mungkin kalau kita ada seperti Imam Syafi'i gitu, ya, Imam Hambali, Imam Hanafi itu masuk juga di Injil. Dan plus dengan pendapat-pendapat pembaharuan dari pemuka-pemuka agama Kristen setelahnya itu. Jadi sudah tercampur-campur di situ. Makanya ketika ada bahasan tentang masa sih di dalam Al-Qur'an itu disebutkan Allah itu Maha Esa, tauhid. Tapi kenapa di misalkan kitab Injil disebutkan pemahamannya berbeda? Ya wallahu a'lam bishawab, bagaimana ada missingnya itu ada di mana? Oke. Balik lagi. Surah Al-Bayyinah ini adalah surat ke-98. Ini isinya cuma 8 ayat. Isinya adalah tentang bukti nyata, clear evidence, ya. Jadi para ulama menyebutkan surah Al-Bayyinah ini kemungkinan besar turunnya justru di Madinah, bukan di Mekah. Kenapa? Karena nanti kalau balik lagi ke ceritanya adalah di kitab-kitab terdahulu sebelum kitab Al-Qur'an
ya, bahkan sebelum Rasulullah lahir, itu sebetulnya di kitab Injil, Zabur, dan Taurat itu sudah dituliskan bahwa suatu hari nanti akan ada khotamun 'alan nabi, penutup dari para nabi yang akan menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya yang tinggal di daerah, eee, yang subur, yang penuh dengan pohon kurma. Disebutkannya di situ ya, menurut literasi, Taurat dan Injil. Ya, menurut literasi Taurat dan Injil sebelumnya itu sudah dituliskan seperti itu. Namanya di situ ada, artinya pokoknya yang terpuji. Ahmad, Muhammad gitu, tapi Muhammadnya malah, mereka pikirnya namanya bakalan Ahmad, ya. Nah, makanya itu kan udah ada clue ya. Dahulu di Jazirah Arab itu yang paling bagus produksi kurmanya adalah ada di Madinah. Ya, kalau sekarang ada, untuk kurma ajwanya ya. Makanya jauh hari bahkan sebelum Rasulullah lahir, itu sudah banyak tinggal di, Madinah itu sudah banyak tinggal suku-suku Yahudi. Jadi kayak Yahudi-Yahudi yang, apa ya, yang, menjalankan keyahudiannya dengan baik itu udah banyak tinggal di Madinah. Karena mereka menyambut nabi yang kelak akan menjadi khotamun 'alan nabi. Karena disebutkan nanti di Madinah itu akan berkembang, agama Islam itu. Nah, di sana tuh udah tinggal suku-suku Yahudi yang terkenal lah dari, suku Aus, Khazraj gitu kan. Itu dulunya emang emang Yahudi, tapi udah Yahudi yang masih percaya dengan apa yang ada di dalam Taurat, tapi, ritualnya itu sudah melenceng dari Taurat. Tapi at least dia sudah paham bahwa suatu hari nanti bakalan ada nabi di situ, ya. Kita balik lagi mundur ke belakang, kisah tentang nenek moyang para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai nenek moyang para nabi, karena setelah Nabi Ibrahim ada nabi-nabi selanjutnya. Ya, termasuk Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Lalu begitupun Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dahulu saya balikin ke cerita tentang Nabi Ibrahim ya. Saya pernah cerita kayak di surat sebelumnya, surat apa ya? Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya menikah dengan Sarah. Ya, mereka menikah qadarullah sampai mereka, Nabi Adam itu tua. Ya, kalau orang dulu itu emang usianya, apa ya, panjang-panjang qadarullah dan eee, dan tinggi badannya juga ya lebih tinggi lah daripada kita sekarang gitu kan. Sampai tua, sampai usia, senja, ya hampir senja lah ya, kayak kita kan usia 50 kan udah jangankan 50 ya, sebutkan menjelang 40 aja katanya sudah rawan untuk hamil gitu kan. Tapi itu pun sebetulnya kalau kata atas kuasa Allah tuh nggak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Nah, sampai, usianya sudah menjelang senja, Nabi Ibrahim alaihissalam belum punya anak dari Sarah. Maka, saat itu Ibrahim alaihissalam menikah lagi dengan Hajar. Nah, pertama-tama mungkin kehidupannya baik-baik saja ya, lama-lama Hajar ternyata cepat punya anaknya. Nah, Hajar mengandung mengandung, Ismail. Bayangkan, Ismail ini ya kebetulan Ismail ini adalah bayi laki-laki, kebiasaan orang Arab zaman dahulu mereka sangat patrilineal, jadi kalau kehadiran anak laki-laki dianggap wow banget lah kebahagiaan yang tiada tara dan itu ternyata me memicu kecemburuan bagi Sarah. Sarah kayak nggak mau lagi tinggal bareng sama Hajar dan putranya, karena jadi kayak sedih gitu kan, dia qadarullah belum punya anak, terus, dan mau nggak mau Ibrahim mungkin agak condong ya ke
Hajar karena punya anak laki-laki. Akhirnya Sarah meminta untuk Ibrahim mengungsikan Ismail dan Hajar ke suatu negeri lah, terserah mau di mana gitu. Ibrahim saat itu memutuskan untuk mengungsikan Hajar dan Ismail ini ke negeri yang dahulu Mekah tuh nggak seperti sekarang. Dahulu tuh Mekah tuh kayak tempat jin buang anak. Kenapa? Karena di situ benar-benar gesang, nggak ada sumber mata air. Belum ada sumur Zam-Zam. Ya. Akhirnya dibawa ke sana dan di situ disebutkan sama ditinggal. Misalnya kalau orang sekarang ya itulah beda ya. Makamnya para nabi tuh beda lah. Istri-istri nabi tuh beda lah dengan kita ya. Bayangin, itu kan istilahnya ditinggalin waktu lagi sayang-sayangnya kan. Pasti lebih sedih banget gitu kan. Lagi punya bayi, terus ditinggalin, ditaruh di tempat yang nggak tahu sama sekali. Ya, ditinggalin di situ, itu juga karena pasti dapat petunjuk dari Allah untuk ditaruh di Mekah. Ternyata ketika ditinggal tidak semudah itu. Ya, bayangkan Hajar sendirian dengan Ismail yang masih bayi. Ismail tiba-tiba nangis karena kehausan dan kebetulan mungkin Hajarnya juga kehausan, makanya air susunya tidak keluar. Karena panik, mereka Hajar menggendong Ismail berlari-lari dari sofa ke Marwa sampai 7 kali. Nah, sampai akhirnya mungkin sudah capek, sudah kelelahan, ya, terus berhenti, capek, dan mungkin waktu itu posisinya Ismail itu diturunkan ke tanah, nangis-nangis nggak jelas mungkin, ya gitu ya, kayak anak bayi lagi tantrum gitu kan, nangis-nangis dan kakinya itu nggak sengaja menendang-nendang dan tidak sengaja dengan seizin Allah keluarlah dari situ air ya, jadi airnya itu muncrat. Airnya muncrat yaitu yang disebut air Zam-Zam yang sampai sekarang masih bisa kita nikmati, air Zam-Zam. Dan setelah keluar air Zam-Zam itu adalah cikal bakal dari kota Mekah sehingga menjadi besar. Kenapa? Karena pusat-pusat peradaban dunia seperti di pelajaran sejarah yang pernah kita pelajari sebelum-sebelumnya itu selalu diawali dengan adanya sumber air. Air itu adalah sumber kehidupan soalnya kan. Setelah itu makanya datang kabilah-kabilah Arab yang lain untuk bermukim di situ. Oke. Nah, ketika Ismail beranjak agak besar lagi mau balik gitu kan. Lagi ininya lah, lagi cakep-cakepnya lah istilahnya. Muncullah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Kenapa kok disembelih? Nah, ini sebetulnya mungkin niatnya adalah Allah tuh pengen melihat sejauh mana kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Apakah dia lebih mencintai anaknya Ismail ataukah lebih mencintai Allah? Apakah dia mencintai Ismail karena Allah Subhanahu wa taala atau cuman sekedar cinta banget, bucin kepada Ismail? Bayangin anak laki satu-satunya kan saat itu kan. Akhirnya makanya ada perintah sembelih. Sampai awal-awalnya manusiawi, Ibrahim galau. Tapi ketika Ibrahim menyampaikan itu kepada Ismail, Ismail yang masih kecil lah istilahnya, dengan tegas bilang kalau itu memang perintah Allah, dan itu pasti kebaikan dari Allah, maka sembelihlah aku. Sembelihlah aku. Nggak apa-apa. Dan insya Allah itu ada yang terbaik. Tapi ternyata Allah cuma nguji kan. Ketika Nabi Ibrahim menyembelih, ternyata sudah digantikan sama Allah dengan domba gibas. Insya Allah. Nah, balik lagi. Akhirnya Sarah, istri pertama dari Ibrahim, juga hamil dan melahirkan anak. Anaknya namanya Ishak. Dan dari garis Ishak akhirnya lahirlah
nabi-nabi selanjutnya, termasuk Nabi Musa alaihissalam itu dari keturunannya Ishak alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu juga dari keturunannya Ishak. Keturunan Nabi Ibrahim dari garis Ishak. Nah, makanya ya saat itu orang-orang Yahudi, terutama Yahudi ya, Yahudi itu emang istilahnya tuh paling pintar, qadarullah paling pintar, juga paling licik gitu kan. Jadi orang-orang Yahudi ini mereka ya mereka beranggapan bahwa kelak nanti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an di dalam Taurat disebutkan di dalam Taurat bakalan ada nabi penutup dari nabi-nabi sebelumnya itu mereka hakul yakin banget bahwa nabinya itu juga dari garis keturunan Ishak. Dari garis keturunan Ishak. Jadi ya Ishak itu garis keturunan istilahnya bapak moyangnya dari Bani Israel. Jadi mereka yakin banget, oh ini dari kalangan Bani Israel juga kok. Dan mereka saat itu tuh benci banget dengan orang Arab. Jadi ternyata beda ya antara orang Arab, Israel itu udah beda dari awalnya. Keturunannya tuh beda. Kalau orang Arab itu sebetulnya dari keturunan Ismail aslinya. Ya, kalau Bani Israel tuh keturunan dari Ishak alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa mereka terjadi pertentangan seperti itu? Yang namanya manusia ya. Mungkin mereka dari awal menganggap, nah sama seperti manusia-manusia zaman sekarang dianggap, oh itu kan Ismail itu kan anak dari istri kedua gitu dianggapnya. Terus kalau Ishak itu kan anak dari istri pertama. Nah, biasanya suka ada pengkotakan seperti itu. Terus lama-lama mereka menganggap bahwa keturunan dari Ishak itu yang paling murni ajarannya. Israel, Yahudi itu ada yang paling murni ajarannya gitu kan dibandingkan keturunan-keturunan dari lainnya. Nah, ahli kitab adalah, saya ulang lagi, ahli kitab adalah orang-orang yang beriman kepada apa yang ada di dalam kitab tersebut. Makanya dahulu sebelum ada Rasulullah, sebelum ada kitab Al-Quran, insya Allah semua ahli kitab itu ada kemungkinan untuk bisa masuk surga juga. Kenapa? Karena dia sudah beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah SWT. Beriman kepada ahli kitab berarti beriman kepada kitab berarti dia mengimani semua yang tercantum di dalam kitab tersebut, termasuk tentang perintah untuk beriman kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, karena itu pula akhirnya orang-orang Yahudi banyak yang sudah hijrah ke Madinah. Ngapain? Mereka ingin menyambut nabi terakhir mereka, yang mereka pikir dari Bani Israel juga, dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Ya, ternyata kan akhirnya Rasulullah SAW lahir, terus pada usia 40 tahun akhirnya diberikan amanah Allah untuk berdakwah, ya, berdakwah, menyampaikan kebenaran dari isi Al-Quran, ya, berdakwah di Mekah selama 13 tahun, dan kemudian setelah 13 tahun hijrah ke Madinah. Nah, ketika hijrah ke Madinah, nah, disitulah akhirnya orang-orang Yahudi tahu, mendapatkan clear evidence, mendapatkan bukti nyata bahwa ternyata Nabi yang ditunggu-tunggu selama ini bukan dari golongan Bani Israel, tapi justru dari golongan Bani Ismail, dari golongan Ismail. Dan tidak ada nabi keturunannya Nabi Ismail selain Nabi Muhammad SAW. Jadi kayak nggak nyangka mereka. Makanya setelah itu ada dua golongan dari Yahudi. Ada yang dia memang sami'na wa ta'na,
dia tahu apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu, dia ada ciri-cirinya. Karena itu kan di dalam kitab itu, di dalam kitab Injil, Zabur, dan Taurat itu disebutkan juga ciri-cirinya. Selain namanya artinya terpuji, dia itu disebutkan orang yang ya terpuji, akhlaknya sangat-sangat terpuji. Ya, terpuji, dia tidak pernah bohong sekalipun. Dan Rasulullah SAW semenjak dia masih muda belia, semenjak dia belum diangkat menjadi nabi, itu sudah dianggap sebagai orang yang paling jujur seantero eh, Mekah saat itulah. Jadi semua orang Arab saat itu udah paham orang yang paling jujur itu cuma Nabi Muhammad. Saking jujurnya Nabi Muhammad muda ini sering dijadikan tempat untuk memintakan pendapat yang bijak, ya. Ketika waktu itu Ka'bah sedang dipugar, kan Hajar Aswadnya dipindah ya. Nah, ketika akan mau dibalikin lagi ke tempatnya semula, itu pada berantem tuh kabilah-kabilah Arab. Kabilah-kabilah yang besar, kabilah itu suku. Ya, pada berantem karena merasa paling hebat, maka dia yang paling boleh untuk mengembalikan batu Hajar Aswad itu ke tempatnya semula. Ya. Tapi sebelum terjadi peperangan, padahal di Mekah itu tidak boleh terjadi peperangan, apalagi di depan Ka'bah, maka dipanggillah Nabi Muhammad SAW. Belum jadi nabi beliau, untuk dimintai pendapat. Dan Nabi Muhammad dengan mudahnya melepas sorbannya, ditaruh batunya di situ, dan disuruh keempat kabilah besar, disuruh untuk mengangkat ujung-ujung dari sorban tersebut. Jadi semua merasa punya andil untuk mengembalikan Hajar Aswad itu kan. Setelah sudah dekat, baru Nabi Muhammad SAW yang menaruh Hajar Aswad itu ke tempatnya. Itu pokoknya saking ininya lah. Nah, saat itu Yahudi udah tahu kan ciri-cirinya. Wah, ini udah nggak mungkin lagi, ini pasti udah Nabi Muhammad itu. Ternyata Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Sayangnya Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail. Makanya saat itu terbagi menjadi dua golongan. Ada yang satu benar-benar sami'na wa ta'na, mengikuti mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Makanya mereka disebut Ansor, ya, kan ada Muhajirin dan Ansor. Muhajirin itu adalah pengikutnya Nabi Muhammad yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan di Madinah itu sudah ada existing waktu itu ada suku Aus dan Khazraj, itu adalah suku Yahudi. Mereka akhirnya disebut Bani Ansor. Nah, ini Ansor ini adalah orang yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW dan menyambut ajarannya. Dan mereka akhirnya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan yang lama. Tapi banyak juga bangsa Yahudi yang memilih untuk tetap stick pada ajarannya dia. Bahkan ada yang malah tidak hanya tetap jadi Yahudi, tapi dia malah jadi penyembah berhala. Ya, penyembah berhala itu ada juga. Nah, itu jadi terbagi menjadi dua. Makanya ayat ini kalau dilihat, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi disebutkan tidak ada orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan musyrik yang akhirnya meninggalkan ajaran mereka sehingga datang kepada mereka bukti nyata. Jadi kehadiran Rasulullah ini adalah bukti nyata yang ditunggu-tunggu oleh kaum kafir, yang ditunggu-tunggu oleh ahli kitab. Ya. Dan akhirnya apa? Ternyata setelah datang bukti nyata, ya tetap aja yang berimannya beriman, yang nggak beriman ya tetap beriman. Nah, itu balik lagi ke kita. Oh, nih, kan kalau sekarang kan ada kata begini ya. Oh, nggak apa-apa kok lakinya Islam, istrinya bukan Islam. Kan dia termasuk ahli kitab. Balik lagi, ahli kitab itu apa? Ahli kitab adalah
orang-orang yang beriman kepada isi kitab tersebut. Di dalam isi kitab tersebut, di dalam Injil, di dalam Taurat itu jelas tertulis bahwa nanti akan ada khatamun 'alan nabi, itu ada, ya. Dan yang akan menyempurnakan ajaran sebelumnya. Jadi kalau secara ini, kalau dia beriman, kalau dia ahli kitab, maka dia mau nggak mau dia menerima Islam sebagai agamanya. Tapi kalau dia masih tetap agama lain, ya apalagi sudah tidak semurni dulu, ya Kristen Kristen dulu sama Kristen sekarang tuh beda. Walaupun masih ada satu Kristen yang benar-benar, Masya Allah, dia benar-benar masih agak ya sesuai dengan yang diturunkan dulu, yaitu namanya Kristen Ortodoks ya. Jadi kalau menurut ajaran yang benar, agama samawi, semua agama yang dari langit, semua agama yang diturunkan dari Allah, itu ajarannya yang pertama sama-sama tauhid, ritual sholatnya, ritual ibadahnya itu semuanya sujud. Mau Yahudi, mau Nasrani, itu pasti ada sujud-sujudnya. Aslinya sujud. Dan yang ketiga, pasti mereka ada ritual puasa. Semuanya ada ritual puasa. Yahudi, Kristen, itu aslinya ada ritual puasa. Terus yang keempat ada ritual zakat. Ada semuanya ritual zakat. Mau Yahudi, Nasrani itu ada. Saya yakin Kristen itu juga ada loh zakatnya, itu bahkan dia 10%. Itulah kenapa gereja-gerejanya mereka itu bagus-bagus. Terus pendeta-pendetanya juga istilahnya kaya-kaya karena ada zakat 10% dari penganutnya itu. Ya, jadi semuanya gitu. Terus kok sekarang Kristen nggak sujud? Nah, yang masih sujud, yang masih melakukan ritual sujud itu adalah Kristen Ortodoks. Oh ya, ada lagi, Afwan. Kesamaan lain adalah semua perempuannya itu ada aturan untuk menutup aurat. Menutup aurat, itu udah pasti. Kristen dan Yahudi itu yang aslinya mereka menutup aurat. Ya. Dan mereka juga ada aturan halal haram, sama seperti Islam. Ya, kalau di Yahudi itu disebutnya koster. Koster agak-agak mirip sama Islam, ya. Agak-agak mirip sebetulnya kalau dari segi apa namanya? Makanan itu mirip banget sama Islam, bahkan mereka lebih saklek ya, kayak terutama mereka sama tidak memakan babi, anjing itu enggak juga. Tapi mereka lebih saklek. Kalau Yahudi itu tidak boleh makan makanan yang berbuku-buku. Kayak krustase, krustase itu apa? Udang-udangan itu nggak boleh. Tapi ada sedikit beda, mereka masih membolehkan wine. Wine pada batas tertentu. Wine ya, bukannya bir. Kalau mungkin dia menganggapnya wine ini mereka pakai fermentasi alami. Jadi kalau kita nganggapnya mungkin kayak tape, dianggapnya itu kayak tape aja. Ya, itu juga ada batasnya. Sedangkan kalau Islam sebetulnya kalau wine itu udah nggak boleh. Wine itu udah nggak boleh. Kalau tape masih boleh insya Allah. Tapi tapenya tapenya aja ya, tapenya bukan bukan air tape. Kalau air tape udah nggak boleh. Nah, tapi kalau apa yang kita lakukan kalau kita berada di negara non-Muslim yang mayoritas penduduknya adalah kafirun, maka kita pakai aturan yang susah untuk mencari makan yang halal, yang ada label halalnya. Maka kita masih bisa pakai aturan kosher. Insya Allah masih bisa pakai aturan kosher, tapi dilihat-lihat lagi. Ya, insya Allah kalau eh, aturan kosher plus dilihat lagi ingredients-nya. Karena kita masih nggak bisa pakai wine ya. Tapi kalau untuk produk-produk dairy milk, yang produk-produk dairy itu udah masih bisa banget. Kalau dilihat, kalau di kita, oh, insya Allah one day kalau kita jalan-jalan ke Eropa. Tapi sebelum jalan-jalan ke Eropa, jalan dulu ke Makkah Madinah. Di situ suka ada produk yang ada tulisan koshernya, itu insya Allah aman. Insya Allah aman ya. Daripada nggak nemu ya, itu kan misalnya darurat ya.
Dan nggak semua kosher itu ada kandungan wine-nya kok. Jadi insya Allah aman lah yang udah dikemas-kemas gitu. Ya, jadi kalau mau keluar negeri cari yang ada label halalnya emang agak susah. Tapi at least ada label koshernya. Ada label koshernya. Wah, ini balik lagi. Dan kalau di apa namanya sinagog, tempat ibadah Yahudi atau tempat ibadah Kristen yang ortodoks itu tidak pakai bangku-bangku seperti sekarang. Tapi pakainya sama seperti masjid, pakainya karpet. Kenapa? Karena mereka juga sujud. Mereka juga sujud. Mau Yahudi, mau Nasrani itu pakai sujud. Dan mereka perempuannya menutup aurat. Bahkan kalau di Eropa Timur itu eh, Kristen Ortodoks itu kerudungnya udah kayak kerudung syari panjang. Kalau Yahudi juga, lagi Yahudi. Terus makanya kalau lihat Yahudi-Yahudi yang sudah di negara-negara maju, yang udah tinggal di Amerika misalkan, perempuan Yahudinya itu yang benar-benar Yahudi totok ya. Kita kan juga ada yang Islam yang syar'i sama yang inilah gitu. Yahudi yang totoknya itu mereka tuh udah yang perempuan itu udah lebih banyak tinggal di rumah. Kenapa? Mereka fokusnya adalah untuk membesarkan anak. Makanya anak-anak Yahudi kenapa qadarullah diberikan otak yang cerdas-cerdas gitu? Karena ternyata dari dia masih hamil itu ibunya itu udah sibuk ngerjain soal-soal yang susah, soal matematika, soal apa gitu. Baca kitab-kitab gitu. Jadi emang pinter, jadi anaknya kebawa pinter. Ya. Terus eh, meskipun sudah tinggal di negara yang ini, perempuan Yahudi udah pasti dia nggak akan pakai pakaian yang menyerupai laki-laki. Mereka pasti pakainya lebih ke ya dress. Ya walaupun dia mungkin eh, nggak pakai kerudungan ya untuk yang di Amerika itu suka nggak pakai kerudungan ya atau dia kayak cuman pakai scarf kecil gini doang. Tapi dia bajunya stylish tapi stylishnya itu tetap pakai dress dia nggak mungkin dia pakai pakai yang celana ketat atau apa itu kalau masih celana ketat itu masih kayak Yahudi-Yahudian lah gitu yang cuman biar keren-kerenan aja Yahudi tapi kalau Yahudi asli tuh balik lagi ini baru ayat 1 aja udah sepanjang ini ya ternyata datangnya tak yahumul bayinah datangnya bukti nyata tidak membuat semua Yahudi-Yahudi itu akhirnya beriman dan masuk Islam. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakuni tidak ada ladina orang-orang kafaru orang-orang kafir min ahlil kitab dari ahli kitab wal musyrikina dan orang-orang yang mensekutukan Allah mungfakina yang meninggalkan ajaran sebelumnya hatta sampai tak tiyahumu datang kepada mereka bukti nyata al-bayinah itu adalah bukti nyata. Oke, kita masuk ayat 2. Ayat 2. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi. Rasul minallah. Seorang rasul dari Allah. Ya. Yatlu. Yatlu itu membacakan. Membaca. Membaca. Ya, suhufan itu dianggapnya lembaran-lembaran, lembaran-lembaran. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran kitab. Mutoharoh kenapa gerakannya kayak gini nih? Menggambarkan gerakan wudhu. Mutoharoh itu suci. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutoharoh. Seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Apa yang dilembarakan lembaran-lembaran disucikan? Yaitu Al-Quran. Ya, ini kan di ayat 1 menyebutkan
mereka itu orang-orang kafir yang dari golongan politeis, golongan musyrik dan golongan ahli kitab, mereka nggak akan meninggalkan ajarannya sampai datang kepada mereka bukti nyata. Apa itu bukti nyata? Bukti nyata adalah kitab selanjutnya, yaitu kitab yang disucikan dari lembaran-lembaran suhuf itu kan. Awalnya kan Al-Quran tuh nggak seperti sekarang kan. Itu tadinya malah belum ditulis sama sekali. Terus akhirnya baru dituliskan, itu juga atas usul Abu Bakar As-Siddiq. Tapi baru dibukukan setelah zamannya Utsman bin Affan. Makanya ada Mushaf Utsmaniyah. Nah, ya, bukti nyatanya itu adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran ini memang isinya tuh luar biasa. Ya, isinya luar biasa, benar-benar kayak menjawab tidak hanya permasalahannya Rasulullah, tapi juga permasalahan orang-orang saat itu. Nah, di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa yang dimaksud al-bayyinah itu adalah Rasulullah itu sendiri. Rasulullah dengan pribadinya yang luar biasa luhur, luar biasa terpuji, membacakan untuk orang-orang kafir ayat-ayat dari halaman-halaman Al-Quran. Isi dalam Al-Quran itu benar-benar isi yang benar Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Benar-benar tidak akan membuat bengkok siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai landasan hidup. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu isinya tidak hanya tentang tauhid, tentang fikih, tentang ibadah, tapi di dalamnya juga ada muamalah. Bagaimana cara kita berhadapan dengan orang lain? Bagaimana cara kita bersosialisasi dengan orang lain? Masya Allah, kalau kita semua ikut kepada Al-Quran, itu kita nggak akan, nggak akan punya rasa dengki kepada orang lain. Nggak akan ada punya rasa kepo dengan orang lain, karena tajassasus, kepo itu juga dibahas ya. Nah, dibahas di dalam surah Al-Quran. Surah Al-Hujurat ada. Nggak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Bahkan sekalipun kita tahu teman kita, saudara kita itu ada aib, kita tidak boleh menyampaikan aib itu tanpa ada ke orang lain, tanpa ada problem solving setelah itu. Nggak boleh. Walaupun kita tahu kesalahan aib orang yang kita kenal itu fatal, kita tuh nggak boleh ngomongin dia terus. Kenapa? Karena bahkan ada hadis sahih yang menyebutkan ketika kita membicarakan orang lain, kesalahan orang lain tentang itu, aib orang lain, hati-hati. Nanti aib itu malah bisa berbalik ke kita atau ke anak keturunan kita. Nauzubillah min dzalik. Apalagi terutama dosa zina ya. Dosa zina. Kita tahu orang lain tuh zina. Nauzubillah min dzalik. Ya udah, jadi pelajaran buat kita sama anak-anak kita, nggak perlu kasih tahu ke orang-orang. Kalau mau kasih tahu orang dia bahwa yang dilakukan itu salah. Oke. Terus kasih tahu ke orang yang kompeten aja. Dengan tujuan adalah supaya dia mengambil ibroh dari itu. Ya, karena kita kan masih punya anak cucu kan. Nah, jadi Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Mutahharah dari kata toharoh, suci, mensucikan. Rasulun minallahi, seorang rasul dari Allah, yatlu, membacakan, suhufan, lembaran-lembaran, mutahharah, yang disucikan. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Oke. Berikutnya ayat 3. Fiha kutubun qayyimah. Fiha, di dalamnya, kutubun, kitab yang qayyimah, lurus. Maksudnya Al-Quran itu adalah kitab-kitab yang lurus. Ya, Al-Quran itu berisi akidah, hukum, kisah, dan aturan yang menuntun umat manusia ke jalan yang benar dan lurus. Jadi kalau diibaratkan Al-Quran itu adalah manual book. Manual booknya manusia dan jin itu ada di dalam Al-Quran.
Semua permasalahan hidup kita ada di dalam Al-Quran. Ya, semuanya ada di dalam Al-Quran. Dan kalau kita mengikuti, menjadikan Al-Quran dan hadis. Kenapa hadis? Karena hadis ini adalah pengejawantahan dari Al-Quran. Kadang-kadang penjelasan dari Al-Quran itu terlalu terlalu implisit, makanya perlu di-explain, perlu dijelaskan secara eksplisit melalui perkataannya Rasulullah, ya, perbuatannya Rasulullah itu di hadis. Jadi kalau hadis itu adalah perkataannya Rasulullah yang benar-benar cerita kepada para sahabat, kepada istrinya, ya, atau Rasulullah ini melakukan tanpa bercerita, ya. Jadi misalkan Rasulullah melakukan sholat sunnah, itu kan sunnah-sunnah itu kan dilihat dari itu, oh Rasulullah tuh suka begini loh, sunnahnya begini. Rasulullah, nah balik lagi, tarawih itu dilakukannya di masjid apa di rumah? Dua-duanya boleh. Kenapa? Karena Rasulullah itu ya juga suka melakukannya di rumah. Sebenarnya Rasulullah waktu itu tidak berfatwa ya. Oh bisa kok sholat dilakukan di rumah, tidak. Cuman suatu kali Rasulullah tuh nggak datang ke masjid pas waktu tarawih. Padahal kan yang ngimamin tarawih itu kan Rasulullah. Nggak datang. Lama aku nggak datang ya. Gitu. Terus akhirnya digantikan imamnya sama yang lain. Keesokan harinya ketemu Rasulullah, para sahabat nanya, kenapa Rasulullah kemarin nggak datang? Oh, saya sholat di rumah. Itu sholat tarawih. Oh, jadi di situ mengambil kesimpulan bahwa oh ternyata tarawih bisa sholat di rumah. Ya, mau di rumah, mau di masjid, boleh. Asalkan tarawih. Ya, masalahnya kan kalau tarawih di rumah, kalau hafalannya cuma kul-kul kan nggak cukup kalau mau 21 rakaat mah. Ya, jadi makanya asalnya di masjid aja, biar sambil ayatnya juga ganti-ganti. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya ada kitab yang qayyimah. Kitab yang lurus. Kitab yang insya Allah tidak akan menjerumuskan manusia. Ya, karena kalau dilihat di surah Al-Kahfi, ya, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Nah, di dalamnya itu tidak bengkok karena ada apa? Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Di dalam Al-Quran itu lurus. Kenapa? Karena di dalamnya ada peringatan liundhiro ba'san syadida, tentang siksa yang pedih, tentang azab yang pedih. Min ladunhu, dari sisi Allah. Wa yubashirul mu'minin, dan di dalam Al-Quran juga ada bisyarah. Bisyarah itu adalah kabar gembira buat siapa? Buat orang-orang mukmin. Dan ladina, orang-orang yang ya'maluna salihati, yang melakukan amal saleh. Anna lahum, bahwasanya lahum, bagi mereka, ajron hasana, akan mendapatkan balasan yang baik. Sudah jelas banget ya. Oke, tambah satu. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا, dan tidaklah, tafarraqo terpecah belah, ladina, ingat ladina itu artinya orang-orang, utul kitaba, utu itu utia, yang diberi ya. Utul kitaba, orang-orang yang diberi kitab, Alkitab. Ya, maksudnya ya si ahli kitab ini, mereka yang katanya beriman kepada kitab Zabur, Taurat, Injil, ya. Illa, kecuali, min, dari, ba'di itu artinya setelah, qobla artinya
sebelum. Illa min ba'di ma, kecuali dari setelah apa? Ja'athumu datang kepada mereka al-bayyinah, bukti yang nyata. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma tafarraqa, dan tidak terpecah belah ladzina, orang-orang yang utul kitab, diberi Alkitab, illa min ba'di ma, kecuali dari setelah apa? Ja'athumu, datang kepada mereka al-bayyinah. Ya. Jadi keadaan orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, musyrikin sesudah Nabi Muhammad SAW datang. Setelah Nabi Muhammad SAW datang dengan kebenaran itu, mereka tuh keadaannya nih berlainan, terpecah belah lah. Ya, sebelum Nabi Muhammad SAW datang dengan Al-Quran ini, keadaan mereka tuh kufur. Mereka terbenam dalam kejahilan dan hawa nafsu. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW datang, segolongan dari mereka beriman. Ya, segolongan dari mereka percaya tauhid bahwa Allah satu-satunya zat tempat bergantung. Nah, makanya di sini ada perbantahan dan perselisihan hebat. Yang tadinya itu Yahudi satu, sekarang setelah kejadian itu terpecah. Ada yang akhirnya mereka langsung masuk Islam dan jadi pendukung Nabi Muhammad SAW. Ada yang tetap dia menjadi Yahudi sambil ngerasa bahwa it's not fair. Seharusnya yang jadi nabi itu dari Bani Israel, bukan dari Arab. Jadi sampai sekarang pun sebetulnya antara Israel dan Arab itu ya mereka tuh tidak akur ya dari keturunan-keturunannya. Mereka bisa akur karena kalau sekarang mereka bisa akur ya karena ada hubungannya dengan uang, ada hubungannya dengan bisnis. Makanya dengan adanya Ben Gurion itu ya yang kanal Ben Gurion, wallahu a'lam bishawab, bagaimana jadinya. Ya. Nah, jadi kalau misalkan ya Palestina dan Israel seperti itu ya, itu cikal bakalnya itu. Jadi setelah ajaran Nabi Muhammad, Israel memilih menjadi tetap Yahudi. Nah, sedangkan Palestina ini adalah yang udah stick kepada Islam. Mereka juga, Palestina ini udah tidak full keturunan Bani Israel, udah banyak yang udah campur sama keturunan Arab. Jadi itu. Ya. Jadi insya Allah bunda-bunda masih jangan lupa ya dengan boikotnya ya. Balik lagi, boikot semampunya. Karena kalau kita nanti sampai kapan ya semampunya lah. Kalau masih bisa di apa ya? Misalnya kita nggak mati-mati amat nggak pakai itu, ya udah nggak usah gitu kan. Masih ada apa sih produk substitusi ya, kayak misalkan kecap bango. Saya juga dulu pemakai kecap bango ya, itu udah kecap paling enak lah menurut saya saat itu. Ternyata makin kesini, ternyata ada kecap yang enak juga, kecap benteng, kecap-kecap yang suka dijual di pasar itu ternyata enak. Itu dari UMKM yang rasanya juga nggak kalah ya, nggak kalah enak. Oke. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ, dan tidak berpecah belah tafarraqa ladina, orang-orang utul kitab, yang diberi kitab, illa, kecuali min ba'di ma, dari setelah apa, ja'athumul bayyinah,
datang kepada mereka bukti yang nyata. Oke, ada yang izin live. It's okay. Oke, kita satu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Afan, kalau nggak kuat nafasnya gimana? Boleh berhenti di musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Kalau mau lanjut, mundur dulu dari wal musyrikin. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ladina, dalnya matobe'i 2 harokat ya. Kafaru, roknya juga matobe'i 2 harokat. Min ahlil, nun sukun ketemu alif itu izhar. Al-kitabi, alif lam qamariyah. Ta'nya matobe'i 2 harokat. Wal musyrikina, alif lam qamariyah. Ya. Musyrikina, kafnya 2 harokat matobe'i. Mufakkina, nun sukun ketemu fa, ikfa. Kafnya juga matobe'i 2 harokat. Hatta, ta'nya matobe'i. Al-bayyinah itu alif lam qamariyah. Ya, itu di belakang ada tanda waqaf lam alif. Ya, sebetulnya artinya al-waqfu mamnu' sebaiknya terus, tapi ini di akhir ayat nggak apa-apa, berhenti aja orang. Tadi kita udah ngos-ngosan. Udah ngos-ngosan ya. Lam yakuni, tidak ada, ladzina kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitabi, dari ahli kitab, wal musyrikina, dan orang-orang yang mensekutukan Allah atau musyrikin atau politeis, mufakina, meninggalkan, hatta, sampai ta'tiyahumul bayyinah. Ta'tiyahumu, datang kepada mereka al-bayyinah, bukti nyata. Kita ulang 3 kali. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ayat 2-nya. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun, sinnya 2 harkat, tanwin ketemu mim idgham bi gunnah, dilebur tapi ditahan. Rasulum, ya, minallahi, lamnya matabi'i, yatlu, lamnya juga matabi'i, suhufan mutahharah, tanwin ketemu mim itu idgham bi gunnah. Rasulum minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi, Rasul, seorang Rasul dari Allah, yatlu, yang membacakan, suhufan, lembaran-lembaran, mutahharah, yang disucikan. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ayat 3-nya. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Fiha, di dalamnya, kutubun,
kitab, qayyimah yang lurus. Fiha, fa-nya 2 harokat, ha-nya juga matobi'i, kutubun qayyimah, tanwin ketemu qaf itu ikfa, ya, disamarkan tanwinnya. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Ayat 5-nya, ayat 4-nya afwan. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma, mimnya panjang 2 harokat. Ladzina, dalnya 2 harokat. Utul, u-nya juga alifnya 2 harokat matobi. Al-kitaba, alif lam qamariyah, taknya matobi 2 harokat. Illa, lamnya matobi juga. Mim ba'di ma, nun sukun ketemu ba, iklab. Nunnya berubah jadi mim kalau ketemu ba. Dan ditahan. Ma, mimnya matobi, ja'at. Nah ini ja-nya harus panjang ini. Jadi ja, mat wajib mutasil, 6 harokat. Ya. Karena ada matobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, artinya datang. Ya. Al-bayyinah alif lam qamariyah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Ya. Wama tafarroqo, dan tidak terpecah belah. Ladina utul kitaba, orang-orang yang diberi kitab, illa, kecuali min ba'di ma, dari sebelum apa, ja'athumul bayyinah, datang kepada mereka bukti yang nyata. Ulang dari awal lagi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Alhamdulillah, 4 ayat dulu ya. Oke, baiklah, apakah ada pertanyaan Bunda-Bunda Solehah? Apakah ada pertanyaan Bunda-Bunda Solehah? Nah, insya Allah pekan depan berarti kita yang kelas offline mulai offline lagi ya. Jadi ada 8, 15, 22, 29 hari Jumat. Karena insya Allah nanti tanggal 6-nya kelas offline saya off, izin. Dan tanggal 7-nya kelas online saya juga izin. Ya insya Allah. Insya Allah saya mau umroh. Oke, ada pertanyaan lagi kah Bunda-Bunda Solehah? Ustazah mau nanya, Baik, apa? kalau yang panjang-panjang itu nanti bebas aja ya potongnya di mana gitu ya? Sebetulnya pada dasarnya
wakaf itu bisa berhenti di mana saja, ya. Asal ketika nanti kita mau lanjutnya nggak boleh ngerubah arti. Jadi harus lihat ke kata sambung. Kayak misalnya gini ya. Kalau di ayat 1 mau nggak mau Bunda harus berhenti di musyrikin. Nggak boleh kalau di ahlil kitab udah nggak bisa nih kayak nanti takut merubah arti. Kan Bunda tahu artinya kan kalau misalkan kita berhenti di min ahlil kitab mundur lagi dari mana? Kan yang artinya lam yakuni tidak ada ladzina kafaru orang-orang kafir min ahlil kitab dari ahli kitab. Kalau mundur dari min ahli kitab jadi dari ahli kitab, dari ahli kitab maksudnya apa? Sedangkan kalau misalnya di sini lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Berarti di situ. Ya. Nanti mundurnya wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kenapa dari wa? Karena wa ini adalah kata sambung ya. Jadi insya Allah tidak akan berubah arti. Ya. 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 Yang Apalagi ayat 4 ya. sama Yang ini. panjang. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا. Mungkin mau nggak mau berhenti di situ kali ya. Tapi kalau bisa sih asalnya dilatih biar bisa sampai ini. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Kalau nggak bisa oke. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Oke, dari ilah nggak apa-apa. Gitu. Ya, ya. Makasih Ustazah. Lagi tadi udah coba ikutin tapi kok nggak bisa nyampe juga tadi. Ya, oke, nggak apa-apa. Makasih Ustazah. Nah, that's fine. Baiklah, apakah ada pertanyaan lagi Bunda Solehah? Assalamualaikum Ustazah. Ini kok kan surat Al-Bayyinah ini surat pendek. Kenapa turunnya di Madinah dan surat Madaniyah? Ini kenapa ya Ustazah? Iya, jadi tadi kan sudah disampaikan ya. Ini sebetulnya ada perdebatan dari para ulama Qur'an juga. Dari ulama Quran pun mereka terjadi perdebatan ya, sama tadi alasannya. Ada yang menyebut dia Mekah karena dengan alasan isinya termasuk surat pendek dan isinya tentang menanamkan akidah. Karena yang dihadapi adalah orang-orang kafir. Nah, pendapat dari ulama Qur'an yang menyebutkan ini adalah Madaniyah itu lebih apa ya? Lebih kuat. Kenapa? Oke, dia memang suratnya pendek, tapi lihat deh kejadiannya kira-kira ada di mana. Kejadiannya ini kalau dilihat dari ini kan tentang ahli kitab. Waktu di Mekah itu tidak ada ahli kitab. Di Mekah itu lebih banyaknya adalah kaum kafir, kafir Quraisy. Nah, kafir Quraisy itu adalah termasuk kaum musyrikin. Sedangkan ini disebutkannya kan lebih ke ceritanya ada orang ahli kitab, orang-orang kafir yang terdiri dari ahli kitab dan orang musyrik. Mereka menanti-nanti bukti yang nyata. Mereka menanti-nanti bukti yang nyata. Bukti yang nyata bahwa nanti akan ada nabi, khotamun ala nabi yang akan apa tadi? Yang penutup dari nabi-nabi sebelumnya yang akan menyempurnakan ajaran sebelumnya dan sebagai ahli kitab maka wajib untuk beriman kepada itu. Ahli Qur'an, ingat, ahli Qur'an itu bukan ahli sembarangan, ya. Mereka akhirnya meneliti, oke, kalau ada itu, mereka juga meneliti di Injil dan di Taurat ternyata memang ada ayat di Injil dan Taurat yang menyebutkan bahwa nanti akan ada khotamun ala nabi, ada yang mereka itu ada di tempat khotamun ala nabi itu akan berdakwah, dakwahnya maju pesat di tempat yang banyak kurmanya. Tempat banyak kurmanya mereka berasumsi bahwa itu adalah Madinah. Dan kebetulan pada saat itu di Madinah sudah ada dua golongan orang kafir ini. Ya, ahli kitab dan musyrik.
Makanya akhirnya di sini terbelah menjadi dua pendapat bahwa ada yang menyebutkan ini Makkiyah loh, ada yang menyebutkan ini Madaniyah. Kenapa? Karena yang sesuai dengan ayat ini, sesuai dengan ciri-ciri ayat ini bahwa di tempat itu ada Nabi Muhammad plus ada ahli kitab dan ada kaum musyrik, ya cuma ada di Madinah. Kalau di Mekah saat itu tuh nggak ada ahli kitab. Mereka lebih banyaknya tuh adalah apa namanya? Kafir, emang full kafir. Gitu. Makasih Ustazah. Oke, baiklah. Apakah ada pertanyaan lagi, Bunda-Bunda Salehah? Baiklah. Baiklah, Bunda-Bunda Salehah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.